Hai teman-teman, di video ini kita bakal bahas cara menghitung poligon tertutup secara otomatis. Lengkap mulai dari input koordinat, azimut, koreksi sudut, sampai transformasi akhir. Cocok banget buat kamu yang lagi belajar survei geodesi atau sekedar pengen tahu cara kerja hitungan lapangan dengan data real. Kita mulai dari data yang sudah tersedia. Di sini datanya sudah saya digitalkan dari data lapangan. Koordinat awalnya sudah diketahui, yaitu titik BM dan CP. Lalu, kita mempunyai 11 segmen pengukuran sudut lengkap dengan jarak antar titik. Semuanya kita input ke kolom yang sudah disediakan. Nah, ini kolomnya. Lalu kemudian kita input dari dari koordinat yang sudah diketahui, itu M dan CP. M dan CP. Kemudian kita input jaraknya. Kemudian kita masukkan sudut. Nah, di bawah ini adalah hasil dari hitungan yang kita sudah masukkan, data yang kita sudah masukkan tadi. Hasilnya adalah jumlah pengukuran ada 11 segmen. Dan selisih antara azimut akhir dan azimut awal itu hanya 2 detik. Artinya, kita butuh koreksi sebesar min 2 detik agar data bisa ditutup dengan sempurna. Setelah koreksi kita terapkan ke semua sudut, kita lakukan validasi azimut. Kita hitung azimut akhir dikurangi azimut awal. Kita cek azimutnya. Jika kalau hasilnya true, berarti data udah pas. Tapi kalau hasilnya false, jika hasilnya true, berarti data udah pas. Tapi kalau hasilnya false, bisa jadi bisa jadi ada yang salah di pengukuran atau di perhitungan kamu. Total panjang pengukuran adalah 573,922 meter. Lalu kita hitung komponen D kali sin alfa itu sama dengan 0,0007. Kemudian kita hitung lagi komponen D kali cos alfa sama dengan min 0,006. Nah, dua nilai kecil ini menunjukkan penyimpangan koordinat yang harus kita koreksi. Nah, kita koreksinya lewat ini. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Selanjutnya, kita hitung koordinat easting dan northing dari setiap titik berdasarkan jarak dan arah. Setelah semua titik dihitung, kita bandingkan hasilnya dengan koordinat fix. Kalau hasilnya true, berarti hitungan kita sudah valid. Tapi kalau hasilnya false, ada yang mesti kita review lagi. Nah, kita cek easting northing-nya dulu. Nah, ini koordinat BM hitungan dengan koordinat fix itu true, berarti datanya sudah benar. Kita cek northing lagi, true. Nah, berarti datanya sudah benar. Oke, tadi adalah perhitungan menggunakan koreksi Borditz. Nah, setelah koreksi Borditz diterapkan, poligon kita mungkin mengalami sedikit rotasi karena perubahan koordinat. Untuk mengembalikan orientasinya agar sejajar dengan arah semula, kita lakukan rotasi balik dengan menghitung seberapa besar pergeseran sudutnya. Dengan proses ini, kita bisa pastikan semua hasil pengukuran di lapangan terkonversi dengan akurat ke dalam koordinat lengkap dengan koreksi dan transformasi orientasi. Ini penting banget buat keperluan seperti pemetaan, perencanaan, dan konstruksi. Nah, kita hitung lagi selisih azimut akhir BM dengan azimut awal pengukuran. Seperti ini. Kita hitung. Nah, azimut akhir dikurang azimut awal. Dapatkan selisih min 0,00027. Hampir mendekati 0.
Nah, kita lakukan hitung jarak lagi. Kita cek azimut lagi apakah sudah benar. Nah, true, azimut akhir yang sudah dikonversi atau ditransformasi dengan azimut awal, apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Nah, kita cek lagi estingnya, azimut, maaf, koordinat hitungan esting BM akhir dengan koordinat fix BM itu sudah benar. Kita cek lagi. Nah, sudah benar. Nah, kalau sudah benar, maka kita mempunyai kesimpulan. Nah, di sini sudah ada kesimpulannya adalah total jarak pengukuran itu 573,922 meter. Kesalahan sudut itu adalah 2 detik. Kesalahan linier adalah 0,001 meter atau 1 mili. Rasionya adalah 1:636,391. Dengan ppm itu sebesar 26 ppm. Lalu kita bandingkan dengan syarat ketelitian survei. Yang pertama adalah kesalahan penutup sudut harus kurang dari 10 detik ditambah 10 akar jumlah pengukuran. Nah, ini kita hitung. Jumlah pengukuran ada 11 segmen, yaitu 10 detik ditambah 10 kali pangkat jumlah akar. Nah, hasilnya adalah 43,17 detik. Nah, kita mempunyai kesalahan sudut yaitu sebesar 2 detik. Nah, itu jika logikanya, kita tulis di sini logikanya, jika kesalahan hitung penutup sudut lebih kecil dari syarat penutup sudut, maka hasilnya benar. Nah, di sini adalah kesalahan penutup 2 detik, kemudian hasil hitung kesalahan penutup sudut adalah 2 detik, kemudian syarat penutup sudutnya adalah 43,17 detik. Berarti benar jawabannya. Kemudian ketelitian linier yaitu 1 mili. Ketelitian linier harus di bawah 0,015 atau 15 mili. Nah, hasilnya adalah di sini kita mendapatkan ketelitiannya adalah 0,1 mili. Nah, jika di sini syaratnya adalah jika ketelitian linier kurang dari 15 mili maka jawabannya benar. Nah, di sini adalah jawabannya benar. Oh ya, kemudian kalau sudah benar di sini juga ada sketsa poligon. Nah, sketsa yang hasil dari ukur tadi di sini. Kemudian ada luas areanya juga. Luas area kita bisa hitung ya. Nah, setelah sebuah data koordinat dan perhitungan divalidasi, kita lanjut ke tahap visualisasi. Data koordinat esting dan northing yang udah dihitung, kita sekarang masukkan ke dalam AutoCAD. Oke, masukkan ke dalam AutoCAD dulu. AutoCAD. Ini sudah ada perintah-perintahnya, jadi tinggal kita masukkan ke AutoCAD dulu. Oke, sudah benar. Kita coba, kita cari, kita ganti. Terus kita unitnya kita ganti, desimalnya 3, meter clockwise, kasih. Oke, yang pertama di sini kita adalah poin. Nah, poin di sini kita akan masukkan ya ke dalam perintah AutoCAD. Nah, di sini sudah ada hasil poinnya. Terus kita masukkan lagi garisnya. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita coba deskripsinya. Nah, sudah ada. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton video ini.